Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan saham-saham energi baru dan terbarukan ya, energi baru terbarukan (EBT). Terus terang teman-teman, saya tidak terlalu paham dengan industri ini, tapi saya mencoba menjawab dengan apa yang saya biasa lakukan, tentunya dengan analisis FATAMA ya, fundamental, technical, dan money management. Judul besarnya adalah Joe Biden dilantik, adakah saham EBT yang menarik? Kemudian mungkin ada pertanyaan, apa hubungannya pelantikan Presiden Amerika dengan saham-saham EBT ini? Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini. Semoga videonya memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah follow Syariah Saham dan Mang Amsi di Instagram. Terima kasih juga sudah support kami selama ini. Oke, informasi dalam presentasi ini adalah disclaimer. Semuanya bersifat informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, dan ada beberapa emiten yang dibahas di presentasi ini, dan semuanya saya tidak punya satu lembar pun ya teman-teman, jadi tenang saja, ini bukan pom-pom. Oke, kita mulai dari sini. Terima kasih kontanko.id. Beritanya tadi malam sekitar jam 11 malam, jadi ini masih baru nih ceritanya. Di situ ada pelantikan Joe Biden diharapkan jadi momentum percepatan pengembangan EBT atau EBT Indonesia. EBT ya, dari singkatnya juga Indonesia Energi Baru Terbarukan. Oke. Nah, dari sini saya mencoba googling, kemudian mencari emiten-emiten terbuka yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Maka saya dapatkan ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah kode sahamnya KEN, kedua ada Power, yang ketiga ada J-Sky, dan yang terakhir ada TGRA. Nah, langkah pertamanya seperti biasa teman-teman masuk ke Bursa Efek Indonesia website idx.co.id, kemudian masuk ke perusahaan tercatat dan keterbukaan informasi, kemudian cari kode sahamnya apa, dan kemudian kata kuncinya public expose ya. Ini teman-teman boleh lakukan sendiri. Nah, yang pertama adalah Kencana Energi. Mereka mengklaim sebagai perusahaan publik pertama Indonesia yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air, katanya seperti itu ya, 2019 September. Ini ada 3 PLTA yang di Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Teman-teman boleh cek nanti, baca lebih lengkapnya di materi public expose mereka. Yang kedua adalah Power, Cikarang Listindro. Public expose-nya sekitar bulan November kemarin, dan ini juga lagi ramai dibahas di beberapa komunitas saham, terutama di channel satu influencer saham begitu, dan juga di Instagramnya. Nah, ini juga concern di tenaga surya ya, begitu. Silakan dibaca nanti lengkapnya. Selanjutnya ada J-Sky atau Sky Energi Indonesia. Ini juga visinya sebagai perusahaan yang inovatif kelas dunia ya di Indonesia untuk energi terbarukan, seperti itu. Nah, dan terakhir adalah TGRA atau Teregra. Ini juga kemarin lagi ramai karena ada berita tentang kerjasama atau perjanjian apa gitu. Saya juga belum baca detail dengan Waskita Karya. Ini juga concern di bidang energi terbarukan ya, terutama di mini hidro dan juga di solar, kalau nggak salah di tenaga surya ya, tenaga surya. Oke, saya tidak akan membahas detail tentang profil atau prospek perusahaannya. Itu adalah tugas teman-teman. Jika memang ingin investasi di keempat saham ini, maka wajib untuk mempelajari prospeknya, profilnya, sejarahnya, dan yang lainnya. Itu silahkan teman-teman baca sendiri ya. Nah, yang ingin saya lakukan ya saya hanya menggunakan file recap yang saya buat aja gitu, karena ini lebih mencerminkan sesuatu yang faktual dan data begitu ya, bukan asumsi atau bukan kecenderungan karena kita sudah punya di saham itu. Jadi kita lebih lihat sesuatu yang asalnya memang seperti itu atau aslinya seperti itu. Nah, kita bisa cek ya.
Pertama dari sisi ini kode sahamnya POWR, KN, JSky, Tegera. Namanya juga ada di sini lengkap ya. Seperti itu. Harga terakhirnya ini Power 790, KN 338, JSky 202, Tegera 258. Kalau dari sisi harga tentunya Power paling mahal dan JSky paling murah. Nah, kemudian IPO-nya paling duluan itu ternyata KN ya. Kemudian Power, kemudian JSky dan Tegera. Ini juga nanti dicek lagi ya teman-teman. Kalau saya keliru mohon maaf nih, nanti saya cek lagi apakah benar seperti itu atau tidak. Kemudian ini kurs laporan terakhir kemarin dirilisnya November, Oktober, ini yang baru Desember dan juga November. Kurs laporannya biasanya POWR menggunakan dolar dan KN, sementara JSky Tegera menggunakan rupiah. Sektornya infrastruktur, tapi JSky ya di aneka industri ternyata ya, dan Tegera infrastruktur juga. Seperti nanti kita cek lagi ini apakah benar seperti ini atau tidak. Market capsnya kita cek di sini paling besar adalah POWR 12,7 triliun, disusul KN 1,2 dan kemudian Tegera 710 miliar ya, ternyata masih kecil kapitalisasinya. Kemudian asetnya paling besar tentunya POWR, disusul KN, kemudian JSky dan Tegera. Nah, kita sih bisa cek satu persatu di sini ya. Utangnya juga ada begitu. Kemudian ekuitasnya paling gede POWR, kemudian KN, Tegera, baru JSky. Nah, kita bisa lihat di sini pendapatannya POWR nembus triliunan ya, 5, triliun yang terbaru. KN baru miliaran, ini juga ratusan miliar, apalagi ini Tegera itu cuma 8,9 miliar teman-teman. Dan laba bersih di kuartal 3 kuartal kemarin ini yang paling besar tentunya POWR, disusul KN, JSky, Tegera malah minus ya. Kemudian secara pertumbuhannya semuanya mengalami penurunan secara year on year, tapi secara quarter to quarter ada pemulihan ya, seperti KN ini. Kemudian untuk laba bersihnya yang ada dua yang tumbuh. Tapi sebenarnya ini bukan, kalau Tegera bukan tumbuh ya, cuman ruginya aja menyusut begitu. Yang beneran tumbuh ya cuman Kencana Energi ini 56%. POWR juga mengalami penurunan laba bersih ya. Kemudian untuk kas tentunya POWR masih punya kas besar 700, ada kenaikan kas 710 miliar, yang lainnya mengalami penurunan kas. Nah, ini dari sisi laba rugi, kemudian dari sisi aset tadi ya, konsolidasi atau neraca, dan dari laba rugi dan arus kas. Kemudian dari sisi rasio untuk dividend yieldnya POWR paling besar 5%, KN 0,8. Ini belum membagikan atau memang belum saya masukkan datanya. Nah, dari data-data di atas kita hasilkan laba bersih per sahamnya, kemudian nilai bukunya ya. Kita bisa cek nilai bukunya untuk POWR 614, KN 548, JSky 116, Tegera 111. Juga kita bisa lihat rasio utangnya yang paling kecil adalah Tegera. Mari kita komparasikan keempatnya. DAR-nya paling kecil ini. Mohon maaf, kemudian DER-nya juga ini. Nah, kalau semakin kecil semakin bagus kan? Kalau current ratio semakin besar semakin bagus ini POWR. Kalau tato kalau nggak salah paling besar apa ya? Saya kurang paham yang ini. Kita cek lagi nanti ya. NPM, net profit margin, ini paling bagus. Return on equity ini paling bagus. Ini juga lumayan ya. Kemudian price to sales, saya lupa rumusnya gimana ya. Price kita fokus sini aja, price to book value ini paling menarik. PER-nya juga ini paling menarik gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek. Ini setelah ini ke sini. Setelah ini ke sini. Jadi sekilas dari sini yang bisa dipertimbangkan adalah Power dan KN gitu ya. Kalau dari sini dari analisis fundamental sederhana ini kita bisa cek bahwa Power dan KN ini lebih menarik ya dari sisi fundamental, dan juga KN kalau dari sisi valuasi, karena PER-nya di bawah 10 dan PBV-nya di bawah 1. Tapi bukan rekomendasi teman-teman, dan nanti dicek lagi ya. Kita masuk ke TA. Tadi kan Fatama, fundamental, technical, money management. Nah, sekarang technical. Saya tidak terlalu paham technical mungkin, dan nanti ada Kang Adi yang ngebahas tentang technical. Ini sumbernya dari investing.com, ketutup ya teman-teman di bawah.
Ini kencana energi ini lagi downtrend. Nah, secara umum lagi downtrend, dan saya menduga di sini adalah ada resistennya ya. Nanti kalau misalnya mau naik mungkin di sini harus tembus dulu terowongan downtrendnya ini, dan ini ada di sini sekitar 372 atau berapa gitu ya. Kemudian Sky Energi juga lagi turun, J-Sky ya, tadi ini Ken J-Sky. Kemudian power, nah ini kalau power lagi uptrend dan sekarang lagi lagi turun dulu ya, lagi turun dulu. Apakah misalnya ke sini atau akan balik ke sini dan menembus sini, kita cek aja nanti ya. Tugas trader bukan memprediksi teman-teman, tapi bereaksi aja. Nah ini juga Sky Energi lagi turun, tadi udah ya 2 kali berarti ini. Terakhir ada Teregra juga secara umum lagi naik, tapi sekarang lagi ada konsolidasi dan turun ya, turun dulu. Nah, saya sudah membuat semacam ini, teknikalnya lebih lengkapnya nanti mungkin Kang Adi mau bahas ya di Kopiah di channelnya Syariah Saham begitu. Nah, ini sebuah contoh money management. Asumsinya kita punya modal 10 juta dan ingin masuk di 4-4-nya gitu ya. Maka kita sisihkan setiap sahamnya itu 2.500.000 gitu. Kemudian kode sahamnya seperti ini. Nah, ini ada titik buy-nya. Ini asumsinya adalah kita membelinya ketika break resistance gitu ya teman-teman. Jadi semuanya adalah kita beli ketika break resistance gitu. Nah, teman-teman boleh punya strategi berbeda ya. Nah, misalnya ini hanya contoh saja ketika teman-teman ingin membeli ketika sahamnya sudah dipastikan menembus resistance sebelumnya. Ken di 376, Power 825, J-Sky 222, TGRA 222 ya, TGRA 304, dan ada titik stop lossnya ketika misalnya tidak jadi naik, kita harus siap dengan risiko ini ya. Misalnya Ken di 334, Power di 720, J-Sky di 175, dan TGRA 226. Walhasil menghasilkan rentang risikonya seperti ini, detailnya silahkan dibaca, dan kita bisa sesuaikan risiko per saham ini. Boleh, tiap saham bisa berbeda karena kita ngajarnya semuanya bikin masuk modalnya seperti itu ya. Semuanya rata-rata 2,3 juta dan kita harus siap dengan rugi ini. Di Ken 250.000, di Power 300.000, di J-Sky 500.000, di TGRA 600.000. Jadi total kerugian kalau semuanya balik ke titik stop loss maka ada sekitar sejuta berapa nih? 1.650.000 dari total modal, katakanlah seperti itu, berarti sekitar 16%. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman siap rugi 16,5% dari modal dalam ketika akan membelanjakan saham ini? Maka yang harus disesuaikan adalah risiko per sahamnya ini. Misalnya teman-teman dari 10 juta hanya siap rugi 1 juta, berarti satu sahamnya 250.000. Nah, tinggal dihitung aja di sini semuanya diratakan 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Nanti muncul di sini berapa lot yang bisa dibeli dan nominal pembeliannya berapa. File ini bisa teman-teman cek dan bisa teman-teman dapatkan di channel kami, channel kita di @sahamsyariah ya. Silakan nanti masuk gabung di situ di Telegram Saham Syariah. Kemudian ini silakan ditulis langsung aja si linknya, kemudian nanti masuk ke Telegram dan bisa diunduh file money management seperti ini. Saya kira cukup untuk pembahasan saham-saham EBT ini. Semoga tidak puas karena saya memang tidak bisa memuaskan semua keinginan teman-teman, tapi yang penting fatamanya dipakai ya. Fundamentalnya ini dengan rasio-rasio yang sudah kita jelaskan tadi. TA-nya seperti ini, TA sederhana. Nanti lebih lengkapnya sama Kang Adi boleh ditanya. Kemudian money management seperti ini. Jadi fatama dalam bahasa Arab artinya lengkap, fundamental, teknikal, money management. Jangan lupa selalu belajar ya, tetap belajar, tetap mencari informasi tentang apa yang diinginkan oleh teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah percaya pada siapapun termasuk saya di pasar modal, karena tidak ada yang bisa menentukan kerugian dan keuntungan teman-teman selain dari tangan dan pikiran teman-teman sendiri. Terima kasih. Ini akun link-link tautan sosial media kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.